Diana Krista Natalia dari tingkat 1 Prodi Pendidikan Keagamaan Katolik akan bertutur tentang kisah orang Samaria yang murah hati dari Injil Lukas bab 10 ayat 25 sampai dengan 37. Beginilah kisahnya. Ketika Yesus sedang mengajar orang banyak, datanglah seorang ahli Taurat yang ingin mencoba Yesus. Ia bertanya, "Guru, apa yang harus kuperbuat supaya aku mendapatkan hidup yang kekal?" Lalu Yesus menjawab, "Apa yang tertulis dalam kitab hukum Taurat? Apa yang kau baca di sana?" Dengan bersemangat dan dengan tegas, orang itu menjawab, "Kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap kekuatanmu, dan dengan segenap akal budimu, dan kasihlah sama manusia seperti dirimu sendiri." Lalu Yesus menjawab, "Jawabmu itu benar. Perbuatlah demikian, maka engkau akan mendapatkan hidup." Lalu orang itu juga belum puas dan ia ingin mencoba Yesus lagi dengan bertanya, "Dan siapakah Sang Manusia ini?" Untuk menjelaskan pertanyaan itu, Yesus menjelaskan dengan sebuah perumpamaan. Ada seorang Yahudi yang berjalan dari Yerusalem ke Yeriko. Dalam perjalanannya, ia bertemu dengan penyamun-penyamun yang ingin merampoknya. "Hei, serahkan orang itu!" Lalu orang itu berkata, "Tolong! Tolong! Jangan sakiti saya! Ambil saja barang ini!" Lalu dengan senang hati penyamun itu mengambil barang-barangnya. Tidak hanya mengambil barangnya, penyamun-penyamun itu menghajar dan memukulinya hingga sampai berdarah-darah. Lalu para penjahat atau penyamun itu pergi meninggalkan ia. Dengan kesakitannya, orang itu terbaring di pinggir jalan, dan ia sangat mengharapkan pertolongan dari orang yang lewat. Tidak lama kemudian, ada seorang imam yang melewati jalan itu, dan ia melihat seorang Yahudi yang tergeletak. Orang yang tergeletak itu meminta tolong. "Tolong! Tolong!" Imam itu hanya melihat. Bahkan setelah melihat ia menjauh, pergi. Tidak mau menolongnya. Setelah itu, lewatlah seorang Lewi. Melewati jalan itu, dan orang Lewi itu melihat orang Yahudi yang tergeletak. Orang Yahudi yang tergeletak meminta pertolongan dengan kesakitan. "Tolong saya! Tolong saya!" Orang Lewi itu hanya melihat. Ketika ia mendengar orang itu meminta tolong, ia menjauh. Ia tidak mau direpotkan. Lalu datanglah seorang Samaria dengan kudanya yang melewati jalan itu. Ia melihat ada seorang yang dengan kesakitan dan terbaring. Orang Samaria itu merasa kasihan melihat orang Yahudi itu. Lalu ia turun dari kudanya dan ia berkata, "Hai teman,
menghampirinya, mengobatinya, dan ia menaikkan orang Yahudi itu ke atas kudanya untuk diobati lebih lanjut dan dibawa ke sebuah penginapan. Lalu, keesokan harinya, orang Samaria ini memberikan 2 dinar kepada pemilik penginapan tersebut. Ia berkata, "Tuhan, rawatlah dia, dan jika kau belanjakan lebih dari ini, aku akan mengembalikannya ketika aku datang kembali ke sini." Setelah menceritakan perumpamaan itu, lalu Yesus bertanya kepada ahli Taurat, "Menurutmu, siapakah dari ketiga orang yang adalah sesama manusia yang jatuh dari tangan seorang imam?" Lalu orang itu menjawab, "Dia yang menunjukkan belas kasihan kepadanya." Lalu Yesus menjawab lagi, "Pergilah, perbuatlah demikian." Lalu ahli Taurat itu pergi. Nah, teman-teman muda yang terkasih dalam Kristus, kita melihat ada seorang imam yang merupakan pengajar di bait Allah. Ia mengajarkan tentang hal-hal baik. Namun, ketika ia melihat seorang Yahudi yang kesakitan dan terbaring, ia malah menjauh dan tidak mau menolongnya. Yang kedua, ada seorang Lewi yang melayani dan membantu di bait Allah. Ketika ia melihat orang Yahudi yang meminta pertolongan, ia tidak mau, ia pergi, ia tidak mau direpotkan. Dan yang ketiga, ada orang Samaria. Pada saat itu, orang-orang Samaria bermusuhan dengan bangsa Israel. Mereka tidak bisa hidup rukun. Namun, ketika orang Samaria ini melihat orang Yahudi yang tergeletak untuk meminta belas kasihan, ia menolongnya dan mengobatinya. Nah, teman-teman, dari kisah orang Samaria yang baik hati ini, kita sebagai sesama manusia diminta untuk saling mengasihi dimanapun dan kapanpun kita berada. Demikianlah kisah orang Samaria yang murah hati. Tuhan Yesus memberkati.